Hello, welcome to my channel. Di video kali ini, aku mau ceritain sejarah singkat mengenai Bank Indonesia. So, happy watching guys! Dimulai pada abad ke-16, bangsa Eropa datang ke Asia Tenggara dengan misi mencari rempah-rempah. Saat itu, di Nusantara masih berupa kerajaan-kerajaan yang memiliki mata uangnya sendiri. Kemudian, tahun 1602 dibentuk maskapai dagang yang dikenal dengan VOC. Pada tahun 1746, berdiri bank pertama di Nusantara bernama Bank Van Koran. Bank ini memiliki tugas memberikan pinjaman dengan jaminan emas, perak, perhiasan, dan barang berharga lainnya. Kemudian, pada tahun 1752, Bank Van Koran disempurnakan menjadi The Bank Van Koran and Bank Van Lening. Bank ini bertugas memberikan pinjaman kepada pegawai VOC agar mereka dapat menempatkan dan memutarkan uang mereka pada lembaga dengan iming-iming imbalan bunga. Namun, karena adanya krisis ekonomi, Bank Van Koran and Bank Van Lening akhirnya ditutup. Yang mana kemudian pada tahun 1828 didirikan kembali bank bernama The Javaasche Bank atau disingkat DJB yang nantinya menjadi cikal bakal Bank Indonesia. Saat itu, pemerintah kerajaan Belanda memberikan oktrooi atau hak istimewa kepada The Javaasche Bank untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Sebagai bank sirkulasi, DJB memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda. Tidak berhenti sampai di situ, tahun 1830 terjadi ekspansi Belanda di mana Belanda memberlakukan tanam paksa di wilayah Hindia Belanda. Dana yang diperoleh dari tanam paksa itulah yang kemudian digunakan Belanda untuk mendukung kebijakan finansial Bank DJB dengan melakukan ekspansi bisnis dan membuka kantor cabang di beberapa wilayah Hindia Belanda. Untuk meningkatkan finansial Bank DJB, pemerintah Belanda melakukan liberasi ekonomi Hindia Belanda pada tahun 1870. Yang dilakukan dengan memperbolehkan pihak swasta menanamkan modalnya pada sektor bisnis di Hindia Belanda. Hal ini mendorong kebangkitan sektor perkebunan di Hindia Belanda sehingga menjadi produsen penting komoditas-komoditas perdagangan internasional di dunia. Namun, Bank DJB ini tidak bertahan lama ketika Jepang menduduki Nusantara menggantikan Belanda. Jepang melikuidasi Bank DJB menjadi Nanpo Kaitsu Ginko. Tahun 1945, pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia melalui NICA, atau Netherlands Indies Civil Administration. Saat itu, NICA kembali mendirikan Bank DJB untuk mencetak dan mengedarkan uang NICA dengan tujuan mengacaukan ekonomi Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Republik Indonesia membentuk bank sirkulasi yaitu Bank Negara Indonesia atau disingkat BNI. Sebagai upaya menegakkan kedaulatan ekonomi, BNI menerbitkan uang dengan nama Uang Republik Indonesia atau ORI. Pada tahun 1951 muncul desakan kuat untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah melakukan proses nasionalisasi dengan membeli saham DJB dengan besaran mencapai 97%. Sejak 1 Juli 1953, Bank Indonesia resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia menggantikan Bank DJB. Saat itu, tugas Bank Indonesia tidak hanya sebagai bank sirkulasi, melainkan sebagai bank komersial melalui pemberian kredit. Selain itu, Bank Indonesia bertugas menyelenggarakan kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh Dewan Moneter. Pada masa demokrasi terpemimpin, Presiden Soekarno memperkenalkan konsep ekonomi terpemimpin. Dalam bidang perbankan, terdapat doktrin Bank Berjuang berupa penyatuan seluruh bank-bank negara menjadi bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia atau BNI. Dalam masa implementasi Bank Berjuang itulah Bank Indonesia diubah menjadi BNI Unit 1, sedangkan bank-bank milik pemerintah lainnya dibagi menjadi BNI Unit 2 hingga 5. Status BI sebagai BNI unit pertama diberhentikan tahun 1968. Pemerintah mengembalikan tugas BI sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dan mengatur bahwa BI juga memiliki fungsi sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara.
Sementara itu, bank-bank lainnya yang tergabung dalam bank tunggal berubah kembali menjadi bank pemerintah yang berdiri sendiri. Pada masa krisis moneter tahun 1997 di Asia, Bank Indonesia mengambil langkah-langkah kebijakan penanggulangan krisis seperti penutupan bank-bank bermasalah dan restrukturisasi bank-bank yang tidak sehat. Kemudian, dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen dengan tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Pada tahun 2004, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 atas perubahan Undang-Undang tahun 1999 mengenai penegasan terhadap kedudukan bank sentral yang independen, penyempurnaan pengaturan tugas dan wewenang, serta penataan fungsi pengawasan Bank Indonesia. Pada tahun 2009, DPR kembali mengesahkan Undang-Undang mengenai Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 dengan memperjelas dan mempertegas peran Bank Indonesia dalam fungsinya sebagai lender of the last resort. Pada tahun 2011, DPR kembali mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Hingga sekarang, pada abad ke-21, Bank Sentral terus mengembangkan teknologi keuangan, mendorong inovasi, sekaligus menjaga integritas sistem keuangan. Sejarah Bank Indonesia merupakan kisah kemenangan atas kesulitan, kisah tekad suatu bangsa untuk mengendalikan nasib perekonomiannya. That's all for me, please comment and follow ya!